Tipe-tipe orang yang harus kalian hindari kalau kalian nggak mau jadi korban NPD lagi. Yang pertama, ada orang yang dari awal kalian temanan itu udah berani kasar sama kalian, terus juga kurang rasa empatinya, dan juga suka ngatur-ngatur dalam grup pertemanan dan punya mental bully. Kebanyakan dari mereka itu punya sifat over narsistik yang udah kayak parah atau terang-terangan. Yang kedua, ada orang yang dari awal kalian temanan itu, mereka itu udah kayak ramah banget sama kalian. Terus mereka juga gampang masuk ke grup pertemanan mana aja. Terus mereka juga suka muji-muji kalian yang kayak berlebihan. Muji hobi kalian, terus kesukaan kalian. Kayak dia itu kayak suka juga apa yang kalian suka. Itu namanya mirroring biar kalian itu merasa cocok dan kalian akhirnya nerima mereka. Aku juga pernah ketemu orang yang kayak gitu, ternyata dia itu manipulatif, dua muka, suka gosip, dan suka adu domba ke sesama grup di pertemanan. Dia itu suka gosip sama banyak orang supaya dia dapat banyak informasi yang akhirnya bisa dijadiin bahan adu domba di grup pertemanan yang lagi bermasalah sama dia. Dan akhirnya grup pertemanan itu jadi banyak konflik dan terpecah belah, dan akhirnya orang-orang lebih percaya dia dibandingkan korban-korban dia atau orang yang dia adu dombain. Dia itu tipe cover narcissistic extrovert atau narsistik yang menyembunyikan sifat narsistiknya dengan sikap ramahnya. Kenapa dikatakan cover kalau dia itu extrovert? Karena dia itu nggak sama over narsistik, karena cover narsistik itu menyembunyikan sifat narsistiknya dengan sikap ramah dia. Jadi nggak kelihatan kalau dia itu narsistik. Yang ketiga ada flying monkey. Flying monkey itu orang-orang yang lebih milih di pihak NPD daripada korban NPD. Orang-orang kayak gitu biasanya takut untuk melawan NPD dan lebih baik di pihak mereka dan lebih mendukung pihak NPD. Orang-orang yang kayak gitu biasanya antara sesama NPD dan farm empat. Farm empat itu beda sama warrior empat. Farm empat itu lebih kayak orang people pleaser dan lebih milih patuh sama NPD daripada ngelawan NPD. Farm empat itu juga suka kedamaian daripada konflik melawan NPD karena mereka malah benci sama konflik. Dan mereka juga gampang mengkhianati kita dan lebih milih di pihak NPD karena orang kayak gitu suka cari aman. Yang keempat, kalau kalian kenalan sama orang dari awal itu emosinya meledak-ledak sama kalian dan udah berani mentak-mentak kalian dari awal kalian kenalan, terus juga kurang rasa empatinya, terus juga kayak egois sama kalian dan manipulatif, sebaiknya dijauhin. Karena aku dulu juga pernah ketemu orang kayak gitu bersamaan sama yang cover narsistik sama over narsistik, terus farm empat juga. Ini yang temennya farm empat ya, yang kayaknya dugaan aku BPD campuran NPD, lebih baik dijauhin. Itu ciri-cirinya kayak gitu. Karena kalau dia cuma BPD, dia itu kayak nggak manipulatif banget daripada yang BPD campuran NPD. Tapi nggak tahu kalau keduanya bisa manipulatif karena sama-sama cluster B. Kebetulan aku kayaknya ketemu sama yang BPD campuran NPD, jadi dia juga meledak-ledak sama manipulatif. Jadi aku juga kayak diagnosis ADHD, aku kayak bisa terlalu jujur dan kayak bikin ego dia itu terluka sampai kayak unmas mereka. Pengalaman aku temenan sama orang yang kayaknya BPD campuran NPD ini, dia pernah pinjam HP aku buat kasih pesan ke orang tuanya di WA aku. Tapi berakhir dia itu kayak buka pesan atau obrolan aku sama keluarga aku dan temen aku tanpa seizin aku. Dan dia juga buka galeri aku atau gambar-gambar foto aku tanpa seizin aku juga. Di situ aku negur dia lewat temen dia juga yang gak langsung, tapi dia itu kayak langsung tersinggung atau playing victim. Terus karena aku terlalu jujur, jadi egonya terluka, dia kayak mulai nyerang aku lewat gabung ke grup populer yang kebanyakan isinya juga NPD yang lagi kebetulan musuhan sama aku, buat kayak bikin tim buat musuhin aku. Terus temen dia yang cover narcissistic extrovert sama Farm empat juga kayak kerjasama buat musuhin aku juga di situ. Ini dari analisis aku yang dulunya temenan sama mereka selama 3 tahun secara bersamaan, dan aku analisis karakter mereka itu cocok ke dalam cluster B. Dan belum tentu analisis aku benar dan bisa kalian anggap salah karena katanya psikolog, kita nggak boleh asal ngelabelin orang kecuali ahli psikolog sendiri, meskipun kita analisisnya itu benar ke karakteristik cluster B ini.
Jadi aku buat ini supaya kalian itu yang empat atau hing empat bisa hati-hati dan lebih bisa melajarin dari pengalaman yang dulu aku pernah rasain.